Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Musyafa Nur Aulia dari kelas 1B, nomor induk mahasiswa 2004-14-109. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang diampu oleh dosen Bapak Imidroid. Langsung aja ya. Nomor 1, apa yang Anda pahami tentang MSI dan sejarah perkembangannya? Menurut saya, yang saya pahami, MSI itu kan metodologi studi Islam. Metodologi itu adalah rangkaian dari cara-cara, sedangkan studi Islam itu adalah kajian Islam. Nah, studi Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dibagi dua pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan secara historisitas atau di luar Al-Quran dan Hadis. Yang kedua itu ada pendekatan normativitas pada Al-Quran dan Hadis. Lalu bagaimana sih sejarah perkembangannya? Nah, sejarah perkembangannya itu dimulai pada akhir periode Madinah sampai 4 Hijriah. Lalu berkembang pesat pada keilmuan dan kebudayaannya itu pada masa Bani Abbasiyah, dimulai dari cendekiawan klasik seperti salah satu tokohnya itu ada Ibnu Sina dan Al-Ghazali, kemudian cendekiawan Muslim modern yang kerajaan itu ada 3 kerajaan, ada Turki Utsmani, ada Safawi di Persia, ada juga kerajaan Mongol di India. Lalu ada cendekiawan kontemporer. Nah, selain itu juga perkembangan studi Islam itu ada di era modern atau bisa kita sebut sebagai kebangkitannya umat Islam atau pembaharuannya yang terjadi pada tahun 18 Masehi. Lalu mengikut sertakan juga dengan pendekatan-pendekatan kontemporer seperti sosiologi, sosial, dan antropologi. Nah, di masa itu juga studi Islam itu tidak ada tandingannya karena pendidikannya itu sejalan dengan politik, lalu kebudayaannya juga. Nah, yang menyebabkan studi Islam itu berkembang pesat pada masa itu, sehingga waktu itu studi Islam itu tidak ada yang mengalahkannya. Nah, studi Islam itu berkembang pesatnya itu pada zaman atau pada masa Daulah Abbasiyah. Lalu nomor 2, bagaimana ruang lingkup studi Islam, dan berikan contoh 1 pada Islam sebagai doktrin, yang kedua gejala budaya, yang ketiga interaksi sosial, dan yang keempat dimensi keilmuan dan keagamaan. Nah, ruang lingkup studi Islam itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu Islam sebagai doktrin, yang artinya Tuhan yang kebenarannya yang keberadaannya diakui oleh seluruh umat muslim, yang artinya itu secara absolut dan diterima apa adanya. Lalu yang kedua ada gejala budaya. Gejala budaya itu segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang tidak bertentangan dengan agama. Lalu yang ketiga karena interaksi sosial. Lalu contoh dari Islam sebagai doktrin, yaitu ketika Tuhan kita memerintahkan kita untuk beribadah seperti sholat misalkan. Nah, kita melaksanakannya gitu ya, tanpa ada nego lah ya kasarnya mah. Jadi udah kita terima secara apa adanya. Seperti juga syahadat itu kan salah satu masuk Islam. Nah, itu udah jadi syarat yang mutlak lah ya, nggak bisa digabungkan lagi. Lalu yang kedua itu gejala budaya. Mungkin contohnya dari gejala budaya itu ketika salah satu wali songo ya, seperti Sunan Kalijaga yang memakai pakaian adat Jawa gitu kan. Nah, itu kan budayanya dari sana ya, dari Jawa. Nah, itu nggak apa-apa dimasukkan ke seni keagamaan, asal pakaiannya yang tertutup dan tidak melanggar norma-norma agama. Lalu yang ketiga ada interaksi sosial. Nah, yang interaksi sosial itu contohnya ketika kita bertemu dengan teman sesama muslim, kita mengucapkan salam, lalu kita ukhuwah juga sama muslim juga ya.
Lalu ada juga dimensi keilmuan. Nah, kalau dimensi keilmuan itu mungkin ya contohnya kalau menurut saya itu kan dimensi keilmuan itu ada dua ya, ada ilmu filsafat dan juga ada ilmu logika. Jadi dimana ketika saya sedang melihat informasi-informasi gitu ya, saya harus lebih teliti lagi. Nah itu tuh termasuknya ke ke filsafat. Nah logikanya itu apakah beritanya itu betul apa tidak, nah, kayak gitu. Terus ada juga dimensi keagamaan. Mungkin dimensi keagamaan dengan cara kita contohnya berkata lebih sopan kepada orang yang lebih besar, menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Lalu yang nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang Orientalisme dan Oksidentalisme dan apa yang melatar belakangi mereka muncul mungkin ya. Nah, kalau Orientalisme itu kan studi barat ke timur. Jadi pada masa itu orang timur itu sedang berkuasa lah di negara ya. Di dunia itu sedang berkuasa. Nah, orang-orang barat itu belajar ke timur dari mulai bahasanya, ekonominya, lalu pendidikannya, kebudayaannya. Pokoknya orang timur itu kan waktu itu sedang maju-majunya. Nah, orang barat itu mau belajar ke orang timur, tapi ada juga yang belajar karena ingin menghancurkan umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu doktrin-doktrinnya itu sangat bertentangan dengan doktrin-doktrin agama Kristen, sehingga orang-orang Kristen itu seperti memfitnah Nabi Muhammad lah, berbicara bahwa Nabi Muhammad itu pembohong lah dan lain sebagainya, karena menurut mereka Islam itu menjadi pengganggu buat agamanya mereka itu. Nah, lalu apa itu oksidentalisme? Kalau oksidentalisme itu terbalik gitu. Jadi orang timur itu studi ke barat. Nah, kenapa latar belakangnya itu muncul ada oksidentalisme? Karena itu lahir adanya orientalisme. Karena kan waktu dulu itu orang barat itu kan belajar ke timur ya untuk mengambil ilmu-ilmunya dari kebudayaannya, perekonomiannya, bahasanya dan lain sebagainya. Nah, orang barat setelah mendapat ilmu dari orang timur, mereka mengakui karya-karyanya orang timur itu diakui oleh orang barat, seperti ilmu matematika, ilmu-ilmu lainnya tuh diakui oleh orang barat. Nah, tapi sebenarnya itu ilmu-ilmu itu tuh ilmu yang punya orang timur sebenarnya, namun sama orang barat itu kan diterjemahkan, mereka kan belajar dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka mengakui bahwa semua ilmu itu berasal dari barat padahal itu dari timur. Nah, yang mengakhirkan orang timur itu lemah, dan sekarang kenapa orang timur belajar ke orang barat, supaya untuk mengambil alih lagi ilmu-ilmu atau segala sesuatu yang sudah diambil oleh orang barat tersebut. Lalu nomor 4, beberapa orang ahli menyebutkan metode beragama itu ada empat. Yang pertama itu ada yang tradisional, yang kedua formal, yang ketiga rasional, dan yang keempat itu metode pendahulu. Nah, itu bagaimana perbedaannya? Nah, kalau misalkan yang tradisional itu orang itu beragama mengikuti dengan nenek moyangnya atau leluhurnya. Nah, biasanya orang-orang yang beragama dengan metode tersebut sulit untuk menerima pembaharuan gitu kan, atau menerima masukan tuh mereka sulit. Lalu yang kedua itu ada formal. Nah, kalau yang formal ini, orang yang beragama dengan formal ini biasanya mengikuti akan lingkungannya. Nah, akan lingkungannya itu seperti misalkan orang yang punya berkedudukan tinggi atau orang yang berkuasalah di daerah di lingkungannya tersebut. Lalu yang ketiga itu ada rasional. Nah, kalau yang rasional itu beberapa orang itu beragama dengan dengan akal dan dengan akal. Nah, dan apa yang dia dapat itu. Jadi si orang itu beberapa orang yang beragama dalam metode ini, seperti misalnya saya belajar agama gitu ya. Nah, dia itu belajarnya itu ya sesuai apa yang dia dapat gitu, dengan akal dan apa yang dia dapat pokoknya. Nah, terus ada juga metode pendahulu. Nah, kalau metode pendahulu itu mereka beragama dengan dengan cara akal dan perasaannya yang menggunakan wahyu gitu. Jadi mereka itu belajarnya itu dengan dipikir dulu, terus
dengan menggunakan perasaan. Nah, maksudnya wahyu itu mereka dengan benar-benar dengan carinya tuh benar-benar dengan sumber yang benar-benar gitu, seperti para ulama misalkan sedang mencari ilmunya itu sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Lalu yang nomor 5, apa perbedaan studi Islam melalui nakli, akli, dan kasfi? Nah, kalau nakli itu apa sih namanya teh, mengambil sesuatu dari tempat ke tempat yang lainnya, yakni kayak misalkan hadis. Nah, hadis itu kita misalkan tulis lalu salin dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya. Nah, jadi kalau misalkan kita itu menulis hadis, ya dilihat juga gitu berdasarkan sandaran-sandarannya gitu. Nah, sekarang ada akli itu kan akal. Nah, ketika misalkan ada di mana ada nakli, pasti di situ ada akli juga, ada akal. Nah, ketika misalkan Allah ingin menyampaikan wahyunya itu, atau ingin menyampaikan keesaannya dia itu, keesaan Allah Subhanahu wa taala itu pasti melalui akal. Karena kalau misalkan seseorang atau manusia itu tidak mempunyai akal, ya bagaimana mereka bisa memperolehnya gitu. Lalu yang ketiga itu ada kasfi. Nah, kasfi itu diperuntukkan oleh para sufi yang secara langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui intuisinya, dan tidak secara penalaran gitu. Mungkin sekian yang dapat saya jawab dan sampaikan. Mohon maaf bila kurang tepat atau kurang dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.